Selamat pagi. Nah, adik-adik di rumah udah siap belum untuk ibadah hari ini? Kalau kakak Cindy gimana? Siap dong kakak Eva. Wah, pasti udah pada cantik-cantik ya kak Cindy di rumahnya dan ganteng-ganteng. Nah, adik-adik di rumah duduk yang manis ya. Dan untuk orang tuanya, mohon bantuannya ya untuk membimbing adik-adik yang ada di rumah. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak undang untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, anak Tuhan bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indah. Sekali lagi ya adik-adik. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara aku sepanjang malam. Matahari bersinar, anak Tuhan bernyanyi, bertambah-tambah-tambah indahnya. Nah, adik-adik, kita bersukacita sebab Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik yang manis, yang ganteng, yang cantik, kabarnya semuanya baik-baik aja kan? Kakak Cindy, Nah, adik-adik iya. di rumah belum pada duduk loh. Oh iya, kakak Cindy mau cerita sedikit. Yuk kita semuanya kita duduk. Yang manis, yang ganteng. Nah, kakak mau tanya, semuanya dalam keadaan baik kan di rumah kan? Iya, luar biasa ya penyertaan Tuhan. Tuhan sangat baik menyertai kita. Tuhan sangat baik memberikan kita kesehatan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus baik. Kita juga harus dengar-dengaran, tidak boleh nakal. Contohnya seperti kakak Eva. Kakak Eva main HP terus. Kacamataan kak. Kalau main HP terus, nanti matanya Rusak. Tadi sakit. kayak kak Eva nih. Nanti kayak kakak Eva. Eva. Nah, kalau dibilangin mama harus mendengar, jangan main HP terus, tapi harus belajar supaya jadi anak Tuhan yang pintar. Nah, yuk sebagai anak sekolah minggu yang baik, yang taat dan dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan, kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang saleh, tahu dia bersyukur pada Tuhannya. Wah, karena Tuhan sangat baik kepada kita, kita harus apa kakak Eva tadi? Harus dengar-dengaran. Harus dengar-dengaran, harus taat. Tapi banyak adik-adik kita yang nakal, yang tidak dengar-dengaran, yang tidak taat akan firman Tuhan. Masih banyak yang cubit-cubit adiknya, bikin nangis adiknya. Itu semua membuat Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus
tidak suka anak yang nakal. Tuhan Yesus cinta anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Yuk semuanya kita mengaku kesalahan kita kepada Tuhan, kita berlutut bersama-sama. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur pasal ke-135 ayatnya yang ke-14. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Amsal 28 ayat ke-16. Seorang pemimpin yang tidak mempunyai pengertian keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal memperpanjang umurnya. Kita juga diingatkan dalam Mazmur pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu yuk Alkitab Buku Terindah. Adik-adik di rumah kita undang bangkit berdiri kali ya, Kak? Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, adik-adik bisa duduk lagi ya. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah berdoa. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kakak mau nanya, adik-adik di rumah sayang sama mama papa enggak? Ya, tentu semua sayang sama mama papanya di rumah ya. Nah, kalau adik-adik sayang sama mama papa di rumah, adik-adik harus jadi anak yang taat. Taat itu artinya apa? Nah, taat itu artinya dengar-dengaran. Gak boleh nakal, gak boleh melawan sama orang tua. Ya, begitu ya kalau anak taat, harus dengar-dengaran sama mama papa. Nah, cerita kita hari ini adik-adik bercerita tentang 3 orang Israel. Nah, 3 orang Israel ini nakal loh adik-adik. Dia tidak taat orangnya. Dia suka melawan sama pemimpinnya. Pemimpin orang Israel saat itu siapa? Ya, Musa dan Harun. Jadi 3 orang ini melawan sama pemimpinnya, yaitu Musa dan Harun. Tiap hari mereka mengoceh, marah-marah, dan mereka tidak mau dengar lagi apa perintah Musa. Nah, saat itu mereka mengajak 250 orang Israel, kawan-kawannya diajak biar ikut melawan sama Tuhan. Nah,
apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan itu jahat di mata Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendengarkan suruhan dari Musa bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Adik-adik tahu siapa namanya? Ada yang tahu 3 orang pemberontak ini? Yang tidak taat ini ada yang tahu? Namanya Korah, Datam, dan Abiram. Ya, itu adik-adik namanya ya. Nah, ketika orang ini melawan sama Tuhan, ketika orang ini melawan sama Musa, apa yang terjadi? Apakah Tuhan senang kalau ada orang yang suka melawan orang yang tidak taat, adik-adik? Ya, pasti Tuhan sedih. Tuhan sangat kecewa, bahkan Tuhan marah. Di saat Tuhan marah, Tuhan akan menghukum 3 orang ini. 3 orang ini dan pengikutnya dihukum sama Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka? Hukuman yang besar diberikan kepada mereka, yaitu mereka harus mati. Nah, adik-adik, kakak mau bilang bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita melawan kehendak Tuhan, kita akan menerima hukuman. Nah, Tuhan tidak suka bahwa kita selalu melawan kepada pemimpin pilihan Tuhan. Musa itu adalah pemimpin pilihan Tuhan yang harus kita hormati, yang harus orang Israel hargai dan taati. Nah, adik-adik, seperti saat ini ya. Saat ini kita harus di rumah aja karena ada virus corona. Nah, pemerintah kita menganjurkan kita untuk di rumah dulu, jangan keluar dulu. Nah, kalau terpaksa harus keluar, harus pakai masker. Nah, selalu cuci tangan, jaga jarak dan jaga kesehatan. Nah, itu anjuran dari pemerintah. Nah, kita sebagai anak-anak yang taat harus dengar perintah dari pemerintah biar kita disayang sayang Tuhan. Nah, begitulah cerita kita hari ini, adik-adik, terambil dari Bilangan pasal 16 sampai pasal 17. Jadi bacaan kita ada dua pasal. Tapi kakak mau saat ini mau baca satu ayat aja. Adik-adik bisa baca di rumah ya. Nah, saat ini semua buka Alkitabnya ya. Kita mau buka Bilangan pasal 16 ayat 33. Kakak bacain ya. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Amin. Adik-adik, kita mau doa Bapa kami. Semua lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Kita harus apa, Kakak Eva? Harus taat. Harus taat dan dengar-dengaran kepada mama papa, dan juga kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mengangkat lagu pujian TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT,
kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Namun sebelum itu, kita diingatkan dalam Bilangan 18 ayatnya yang ke-29 yang sudah diparafrase. Bawa persembahanmu dari segala yang terbaik dan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu pujian Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Kita ulang sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, persembahan kita sudah dimasukkan semua. Kita mau doa sepakat ya adik-adik ya. Semuanya lipat tangan, tertib, karena berdoa kita berbicara dengan kita berbicara dengan Tuhan. Semuanya tertib, harus disiplin, taat seperti cerita kita tadi. Nah, kita berdoa sepakat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Begitu indah yang Kau ciptakan, begitu baik hari yang Kau ciptakan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi anak yang selalu taat, anak yang selalu dengar-dengaran kepada pemimpin kami, kepada orang tua kami, bahkan terlebih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah memberikan ucapan syukur kami berupa persembahan. Engkau berkati persembahan kami ini, sehingga kami bisa pakai untuk pelebaran firman-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, kami anak sekolah minggu-Mu, dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, Engkau berkati kami yang sekolah, biarlah walaupun kami harus sekolah di rumah saja, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk belajar. Biarlah suatu saat nanti apa yang kami cita-citakan boleh kami capai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, baik yang kerja di darat maupun yang di laut Tuhan. Engkau kiranya tetap menuntun menyertai mereka dalam kehidupan mereka, sehingga kekuatan dan berkat hanya datang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami dalam menuntun dan mengarahkan kami ke jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Beri mereka kesehatan, kekuatan, biarlah semuanya tetap Engkau berkati dalam menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat teman kami apabila ada yang sakit, Engkau kiranya sembuhkan mereka, biarlah mereka bisa sehat kembali dan bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat teman kami yang berulang tahun, jika Engkau tambahkan umur kepada mereka, biarlah mereka senantiasa diberkati di dalam Engkau ya Tuhan. Ya Allah Bapa, inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan, dengarkan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kakak mengundang kita bangkit berdiri dan kita bernyanyi, "Oh berkati kami." Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita.
Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya adik-adik. Bye. Bye.